Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik, kaifa halukum? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Aywa, qabla an nabda dirasatana fi hadzal yaum. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, hayya naqra'u ad-du'a bi qira'atil basmalah. Ayo kita membaca doa dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan sebelumnya kakak telah mengirimkan ya PPT mufradat sama teks qiraahnya. Hari ini insya Allah kakak akan menjelaskan terkait teks tersebut ya, teks terjemah, karena adik-adik hari ini beberapa dari kalian itu ada jadwal PTM ya. Nah, berarti kan kalau nge-zoom siang-siang mungkin kurang enak, jadi kakak rekamkan video kayak gini ya. Maka kakak mohon ya, harap adik-adik simak video ini demi pemahaman adik-adik juga ya. Oke, lanjut, kita akan bahas yang pertama ada mufradat atau kosakata ya. Oke, yang pertama ada miftahun ya. Miftahun, adik-adik boleh ulangi ya. Miftahun. Miftahun sudah jelas gambarnya kunci. Kemudian nafidatun. Nafidatun. Ya jelas ya gambarnya, jendela. Kemudian aimadun. Aimadun. Aimadun, tiang ya. Maktabatun. Maktabatun. Maktabatun, perpustakaan. Kemudian nurun. Nurun. Nurun, cahaya. Nurun artinya cahaya. Kemudian tadi imadun, tiang. Kemudian zulmun. Zulmun. Zulmun ini maksudnya gelap ya, atau kegelapan. Gelap. Gelap. Kemudian ibnun abnaun. Ibnun abnaun berarti anak-anak. Kalau ibnun berarti satu anak laki-laki, abna berarti anak-anak ya. Anak-anak. Kemudian ta'allama yata'allamu at-ta'allum. Ta'allama yata'allamu at-ta'allum berarti belajar ya, belajar. Oke, next. Kitabun kutubun. Kitabun kutubun. Kalau kitabun itu satu buku, kalau kutubun berarti banyak buku ya, banyak. Ya, kitabun satu buku, kutubun berarti bukunya banyak. Syajarun, syajarun itu pohon, udah jelas. Samarun, buah ya, samarun buah. Ar-riyadiyat, ar-riyadiyat berarti pelajaran matematika. Pelajaran matematika. Ulumut tabi'iyah, ulumut tabi'iyah berarti pelajaran sains ya. Pelajaran IPA atau sains. Kemudian ulumul istima'iyah. Ulumul istima'iyah berarti pelajaran IPS atau ilmu sosial ya. At-teknologiyah berarti pelajaran IT atau komputer ya. Kemudian jahlun. Jahlun itu bodoh. Jahlun, bodoh. Next, alimun. Nah, alimun itu ilmuwan. Alimun, ilmuwan ya, atau ustadz-ustadz juga bisa dibilang alimun. Nah, itu diambil dari kata ilmun. Ilmun itu berarti ilmu. Kalau alimun berarti orang yang berilmu, atau disebut juga dengan ilmuwan, profesor, ustadz, syekh gitu ya. Kalau ulamain itu jamaknya dari alimun ya. Ulama ini sebenarnya bentuk jamak dari alimun. Tapi di Indonesia biasanya kita menyebut syekh-syekh itu ya ulama ya, padahal ulama itu jamaknya dari orang-orang yang berilmu. Jadi oke. Thalabul ilmi berarti menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kemudian thariqun, udah jelas ya, jalan. Kemudian ushbun, ranting.
Ushbun, ushbun. Bustanun, kebun. Bustanun, kebun. Ya. Muwazzafun, muwazzafun, pegawai. Muwazzafun, muwazzafun. Al-insanu berarti manusia atau orang-orang. Manusia atau orang-orang. Atau orang-orang. Al-insan, al-insan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada teks qiraah ya. Kemarin kakak sudah mengirimkan rekaman bacaan kakak ya, bacaannya sebagai contoh ya. Mungkin untuk memperlancar bacaan kalian, untuk memahami juga, membantu memahami teks qiraah ini. Nah, karena dalam di SMA Muhammadiyah ini kan menekankan kepada qiraah ya, membaca dan juga menulis ya. Jadi adik-adik silakan simak baik-baik cara membaca yang benar ya, jangan disamakan dengan membaca Al-Quran. Oke, kakak mulai ya. Al-ilmu nurun wal jahlu zulmun fil islami ta'alimun kathiratun maaf fil islami ta'alimun kathiratun anil ilmi. Al-Qur'anu masdarul ilmi mithla ilmul aqidati wal ibadati wal muamalati wa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-alimuna wal ulama'u lahum darajatun aliyatun fil islami. Qala Allahu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Suratul Mujadalah al-ayah al-11. Oke, kakak akan menjelaskan terjemahannya. Al-ilmu nurun, ilmu merupakan sebuah cahaya. Ilmu adalah sebuah cahaya. Wal jahlu zulmun, dan kebodohan merupakan sebuah kegelapan ya. Kebodohan merupakan sebuah kegelapan. Fil islami ta'alimun kathirah, dalam agama Islam terdapat berbagai macam pendidikan, pengajaran ya. Pengajaran atau pendidikan atau ilmu ya, atau juga ilmu tentang sebuah ilmu ya. Anil ilmi, yang menjelaskan tentang ilmu. Al-Qur'anu masdarul ilmi. Nah, Al-Qur'an sebagai sumber dari sebuah ilmu ya. Mithla ilmul aqidah, contohnya adalah ilmul aqidah dan juga ibadah, akidah dan ibadah. Wal muamalah. Nah, dalam Al-Quran juga menjelaskan muamalah, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang, berhubungan dengan orang, ya, berkomunikasi dan lain sebagainya, muamalah. Wa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dan menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban, faridatun ya. Ala kulli muslimin, kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah ya. Al-alimuna wal ulama'u lahum darajatun aliyatun fil islami ya. Al-alimun tadi ya, apa alimun? Orang-orang yang berilmu atau ilmuwan, dan para ulama. Ilmuwan dan para ulama, mereka mempunyai ya derajat yang tinggi, aliyah, derajat yang tinggi di dalam agama Islam. Seperti firman Allah, qala Allahu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya, Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, yang menuntut ilmu setinggi-tingginya, maka Allah itu memberikan derajat yang tinggi. Wallahu bima ta'maluna khabir ya. Jadi kalau kita ingin menaikkan derajat orang tua kita, menaikkan derajat kita, maka dengan apa? Dengan belajar, dengan mendapatkan nilai sebaik mungkin ya, dengan
ilmu, yaitu dengan ilmu. Allah juga sudah berfirman dalam Al-Qur'an. Oke, lanjut. At-ta'allumu ijbariyun ala kulli abna'in bi Indonesia. Fahunaka madarisun wa fi kulli madrasatin maktabatin fiha kutubun kathiratun wa fil kutubi ulumun mutanawwi'atun ulumuddini wal ulumul ijtima'iyyati wat tabi'iyyati war riyadiyati wat teknologiyah wa ghairu dzalik. Al-kitabu nafidatul alami wal qira'atu miftahul ilmi wal ilmu imadus thaqafah. At-ta'allum, ya, belajar itu sebuah paksaan bagi anak-anak, ya, bagi anak-anak di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia, ya, kebiasaannya anak-anak itu harus dipaksa, ya, harus dipaksa agar mereka mau belajar gitu. Berbeda dengan kebudayaan di negara lain, ya, misalkan yang memang biasanya itu kompetisi belajarnya itu, kompetisi di sekolahnya itu sangat kuat. Nah, di Indonesia itu belajar itu butuh dipaksa. Fahunaka madaris, banyak sekolah-sekolah, ya, di Indonesia banyak sekolah-sekolah. Wa fi kulli madrasatin maktabatin, di setiap sekolah, ya, di setiap sekolah terdapat apa? Perpustakaan, maktabah, perpustakaan. Perpus. Fiha kutubun kathiratun, di dalamnya terdapat kutub, berarti banyak buku, ya. Di dalamnya terdapat banyak buku. Kemudian wafil kutubi ulumun mutanawwi'ah, dan di dalam buku itu terdapat berbagai macam ilmu. Mutanawwi'ah tuh berbagai macam ilmu, ya. Contohnya seperti apa? Ulumuddin, ya, ilmu agama. Kemudian ulumul ijtima'iyyah, ilmu sosial atau IPS. Kemudian tabi'iyyah, sains, ya, dan ilmu pengetahuan alam, sains. Wariyadiyat, dan matematika, wa teknologiyat, dan juga komputer atau IT. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Al-kitabu nafidatul alam, buku merupakan sebuah jendela dunia. Alam, dunia. Nah, coba adik-adik perhatikan di sini. Al-alam, huruf-huruf dari alam ini, atau misalkan kata alam ini sama dengan ilmu dan juga alim, ya kan? Alam, ilmun, alimun, ya. Nah, tapi dia berbeda pelafalannya. Alamun, alimun, ilmun, ulamaun. Nah, kenapa dunia dalam bahasa Arab itu disebut alam? Karena dunia ini memiliki berbagai macam ilmu, berbagai macam pembelajaran yang bisa kita ambil, banyak ilmu yang bisa kita ambil gitu. Kalau kita mau bekerja keras, ya, itu bahasa Arabnya kalau dikaji dalam bahasa Arab, ya. Wal qiraatu miftahul ilmi, dan membaca merupakan kunci dari sebuah ilmu. Kalau kita mau mendapatkan ilmu yang banyak, maka kita harus banyak membaca. Wal ilmu imadus thaqafah, dan ilmu merupakan tiang dari pendidikan atau budaya, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan atau kebudayaan. Oke, ya, next. Al-ilmu wal amalu murtabitun bainahuma. Ilmu dan juga amal atau pengamalan atau sebuah pekerjaan, ya, ilmu dan juga sebuah pekerjaan atau, ya, mengamalkan itu merupakan sangat terikat. Murtabit itu terikat. Jadi ibaratnya kalau kita punya ilmu, kita juga harus mengamalkan ilmu yang kita punya, ya kan? Makanya sangat terikat. Nah, al ilmu asasun lil amali. Asas itu berarti
asas atau dasar atau pondasi. Dasar atau pondasi, ya. Ilmu itu merupakan dasar atau pondasinya untuk kita bekerja, lil amal. Nah, wal amalu dunal ilmi mardudun, dan sebuah pekerjaan tanpa adanya ilmu maka atau sebuah kita mengamalkan ilmu al-ilmu wal amalu murtabitun bainahuma. Ilmu dan juga amal, sebuah pekerjaan ya, itu sangat terikat antara keduanya ya. Al-ilmu asasun. Ilmu asasun lil amali. Kenapa ilmu dan amal itu terikat antara keduanya? Ya, karena ilmu itu merupakan dasar atau pondasi dari sebuah pekerjaan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu ilmunya, ya kan? Kita harus tahu caranya bagaimana itu. Wal amalu dunal ilmi mardudun. Adapun sebuah pekerjaan tanpa ada ilmu maka nggak bisa kita mengerjakannya, ya kan? Tidak bisa asal-asal gitu, maka hasilnya pun tidak semaksimal seperti kita mempelajari cara-caranya kalau kita tahu ilmunya, ya kan? Wal ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Nah, kata-kata ini diambil dari sebuah mahfuzat atau kata-kata mutiara dalam bahasa Arab ya. Ilmu tanpa sebuah pengamalan. Nah, kalau di sini maksudnya pengamalan ya. Kalau kita punya ilmu tapi kita nggak mengamalkan ilmu yang kita punya, itu bagaikan pohon tanpa buah ya, bagaikan pohon tanpa buah. Al ilmu sababun min asbabin najah. Ilmu itu sebab dari sebuah kesuksesan ya. Ilmu, orang-orang sukses pasti punya ilmunya, pasti dia pernah belajar, ya kan? Nah, itu kesuksesan di mana? Fid dunya wal akhirah. Kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena Allah tadi sudah berfirman bahwa siapapun yang menuntut ilmu setinggi mungkin, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Ya, akan meninggikan derajatnya. Oke. Nah, ini terakhir ya, ini bagian terakhir dari teks qiraahnya. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang tadi kakak jelaskan ya. Bisa diulangi lagi kalau misalkan masih kurang paham ya, masih kurang jelas, diulangi lagi videonya. Kemudian untuk tugasnya kakak sudah buatkan sebuah games ya. Nanti kakak kirim di GCR. Itu gamesnya untuk mufradat. Kemudian untuk tugas membaca, karena kita nggak ngezoom ya, gantinya kakak mau dengar bacaan kalian ya, bacaan kalian untuk membaca teks qiraah ini ya, dari awal sampai akhir ini di VN aja, pakai voice note, kemudian kirim lewat WA kakak ya. Itu voice note bacaan qiraahnya ini, teks qiraah, adik-adik silakan kirim melalui WA kakak ya, yang ada di grup. Kemudian untuk tenggat waktunya, batas waktu sampai minggu depan ya, sampai sebelum pertemuan selanjutnya ya. Kakak harap adik-adik bisa mengerjakan tugas ini dengan baik, dan juga tadi ya yang games mufradat itu ya dikerjakan lebih cepat ya. Oke, lebih cepat lebih baik, karena itu juga cuma sedikit ya, mudah juga, bukan seperti quizzes ya, ini lebih ke games ya. Nah, untuk yang qiraah ini, karena di SMA Muhammadiyah ini kan tadi menilai cara baca kalian ya, memfokuskan pada membaca kalian, maka kakak harap adik-adik semua mengumpulkan tugas ini. Oke ya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita tutup sampai sini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah, nahtatim bi qiraati alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.